سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tafsir dan memulai daripada surat yang baru, yaitu surat Al-Qasas. Qasas itu artinya adalah kisah-kisah. Insyaallah pada surat ini akan dibicarakan kisah para nabi dan para rasul, dan itu sebagai pengokoh buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seperempat daripada Al-Quran ini berupa cerita, berupa kisah, sehingga termasuk salah satu metode dakwah yang sangat tepat sekali adalah dengan memberikan cerita. Karena kalau yang namanya nasihat secara langsung, kita menasihati seseorang dengan mengatakan ini benar, ini salah, dan lain sebagainya, kadang orang tersinggung. Kadang seseorang itu merasa ada sesuatu yang ditujukan kepada dirinya. Tetapi melalui kisah, orang itu tidak merasa tersinggung karena ada cerita tentang orang lain yang didapat pelajaran-pelajaran yang besar dalam kisah-kisah tersebut, sehingga seseorang mendapatkan manfaat, dia mendapatkan pembelajaran dari kisah-kisah itu tanpa merasa dirinya tersakiti, karena tidak ditujukan kepada orang itu secara langsung. Tetapi kisah itu bisa diambil suatu pelajaran yang sangat besar, ya, di antaranya kisah para nabi dan para rasul yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kisahkan untuk menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapatkan berbagai macam gangguan yang sangat berat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian, tetapi juga ada para nabi dan para rasul sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam, semuanya merasa juga mendapatkan cobaan sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disakiti oleh kaumnya, dicaci maki oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Itu yang didapati juga oleh para nabi dan para rasul, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tenang ketika mendapati cobaan-cobaan tersebut, karena sudah ada orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengalami sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Kata-kata semacam ini, huruf-huruf semacam ini biasa diawali di dalam surat-suratnya. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, kemudian surat nun, surat qaf, ya. Itu semuanya adalah huruf-huruf al-muqatta'ah, ya, yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala ditanbih ala i'jazil Qur'anil Karim, untuk sebagai satu peringatan bahwa Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang besar. Mengapa? Ini hurufnya sama seperti kalian baca itu.
Ya ta sin mim, hurufnya ada alif lam ra, alif lam mim, tapi ketika disusun oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi ayat-ayat Al-Qur'an, mereka tidak mampu untuk menandingi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ketika meminta, kita tahu bahwa yang namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa untuk sebagai melemahkan mereka, orang-orang kafir, sehingga tidak bisa menandinginya. Itulah yang namanya mukjizat, dari kata bahasa Arab yang namanya a'jaza yu'jizu, melemahkan, sehingga orang kafir itu tidak bisa menandingi. Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan ayat-ayat ini kepada mereka, orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala minta tandingannya dari mereka. Buat sama seperti Al-Qur'an kalau kalian memang bisa membuatnya. Ternyata mereka lemah, tidak mampu untuk memberikan tandingan. Allah turunkan lagi, bukan Al-Qur'an 30 juz, turunkan lagi tandingannya. Minta 10 surat saja lah. 10 surat saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau Al-Qur'an sepenuhnya kalian tidak mampu, sekarang berikan tandingannya 10 surat, bawakan. Dia juga tidak mampu untuk memberikan. Akhirnya diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan 10 surat, 1 surat saja. 1 surat saja. Tidak usah banyak-banyak. 1 surat paling minimal di dalam ayat di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 3 ayat saja. Sudah buat seluruh daripada kalian orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai ahli tata bahasa Al-Qur'an, buat seperti Al-Qur'an, bukan seperti 1 surat saja. Hanya 3 ayat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dari sejak dahulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi daripada Al-Qur'an tentang masalah ilmu yang ada di dalamnya, hal-hal gaib yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian tata bahasa Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an yang menyebabkan mereka merasa takjub dengan isi Al-Qur'an, sehingga ini suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu terdiri daripada huruf-huruf yang kalian kenal, alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim. Buktikan kalian kalau memang bisa membuat sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Wal isyara ila anna hadzal kitab al-mu'jiz bi fasahatihi wa bayanihi murakkabun min amthali hadhihi al-huruf al-hijaiyah. Bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini sebanyak 30 juz yang membuat suatu hal yang mukjizat luar biasa, ya terdiri daripada huruf-huruf itu semuanya. Sehingga sebenarnya kalau kalian mampu, ya datangkan sesuatu yang seperti Al-Qur'an, 10 suratnya atau setidaknya 1 surat saja yang terdiri dari 3 ayat, tapi mereka tidak mampu untuk membuat sesuatu yang seperti Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam ayatnya, itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an al-kitabil mubin, yaitu suatu kitab yang jelas, yang nyata di dalam ayat-ayatnya, suatu hal yang mudah untuk dipahami oleh seseorang, tetapi apa yang ada di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala jelas, nyata, tidak ada yang samar daripada ayat-ayatnya. Tilka ayatu, tilka itu menunjukkan itu, ya. Itu menunjukkan isyarat yang jauh. Tapi maksudnya di dalam ayat adalah menunjukkan keagungan, ya. Menunjukkan keagungan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini sesuatu yang agung hingga dianggap sesuatu yang jauh itu, ya. Sebagai satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungan daripada Al-Qur'an. Allah fi ijazih,
yang tampak jelas daripada mukjizat-mukjizatnya, al-wadih fi tasyri'ihi wa ahkami, syariatnya, hukum-hukumnya semuanya jelas. Tidak ada yang samar di dalam ayat-ayatnya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Walaupun ada pengulangan ayat-ayat tersebut bukan pengulangan sekedar pengulangan, semuanya mempunyai makna yang berbeda. Maka akan disebutkan kata Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sudah diawali dengan Ar-Rahmanur Rahim. Tapi di dalam Al-Fatihah disebutkan Ar-Rahmanur Rahim. Diulang lagi. Tapi makna Ar-Rahmanur Rahim yang ada di dalam Al-Fatihah tidaklah sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dalam basmalah mempunyai makna yang berbeda. Semua daripada ayat-ayat tersebut mempunyai makna yang luas, tidak hanya sempit saja pemahamannya, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW ketika salat malam mengulang satu ayat sampai pagi hari. Satu ayat saja diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Al-Habib Muhammad Jamalul Lail disebutkan dalam riwayat bahwa beliau itu mengulang kata Buddha yang ada di dalam Al-Quran diulang sampai pagi. Ditanya kenapa kok kamu ulang-ulang kata tersebut, lafaz tersebut? Ya, setiap saya ulang kata tersebut ada makna yang berbeda. Sehingga kata yang kedua saya dapati makna yang berbeda lagi. Kata yang ketiga ada makna lagi yang lain yang saya dapati, saya nikmati daripada makna-makna tersebut, dan sampai pagi diulang-ulang terus lafaz itu saja. Maknanya berapa banyak yang didapat oleh beliau. Ada satu orang ulama besar di masanya, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau itu seorang ulama, orang saleh, tidak membaca dan tidak menulis, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Satu saat beliau itu ditanya sama seorang ulama tentang makna ayat, maka dijawab oleh beliau. Ketika dijawab oleh beliau, karena indahnya jawaban tersebut membuat orang itu terpana melihat jawaban itu, sehingga lupa belum catat, lupa belum nyatet, kaget karena sesungguhnya makna tersebut nggak pernah didapati dalam ilmu tafsir yang manapun. Kitab-kitab tafsir yang sudah dibacanya kok nggak pernah disebutkan makna itu. Maka dia menyesal, mengatakan, wah, besok saya tanya lagi. Besok saya tanya lagi. Besoknya datang lagi sama beliau, dan beliau tanya, ini bagaimana tentang ayat yang kemarin, maaf yang kemarin belum saya catat. Maka beliau terangkan, ternyata ketika beliau menerangkan beda sama yang kemarin, didapati ilmu yang lebih lagi, dan beliau belum nulis lagi karena melihat begitu indahnya makna-makna yang diungkapkan tak pernah ada di dalam kitab-kitab tafsir. Maka beliau tanya, ya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kemarin yang belum saya catat, tidak bisa saya catat, sekarang sudah beda lagi yang kamu berikan tafsirnya. Maka beliau katakan kepada penanyanya, kalau kamu tanyakan besok lagi ayat itu, saya akan berikan jawaban yang beda. Setiap hari kamu datang dengan satu ayat yang sama, maka akan saya berikan makna yang berbeda, karena ini maknanya baru datang, masih hangat. Maknanya ini makna yang baru datang ini masih hangat ini. Setiap hari, setiap saat pemberian karunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka ilmu kaitannya dengan masalah ini suatu ilmu yang luas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam tafsir dalam ungkapannya, beliau menyatakan, kalau sekiranya aku mau jabarkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, maka niscaya 70 unta tidak akan sanggup untuk membawa ilmu tersebut.
Tulisannya kalau ditulis biasa ditaruh di unta itu kan. 70 unta nggak cukup itu. Dari satu ayat saja yang mau dibahas oleh beliau, berarti ilmunya ada di dalam diri beliau. Semacam itulah mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatul kitabil mubin, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi. Kami Allah Subhanahu wa taala akan bacakan kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, bahwa akan diberikan kepada Rasul berita-berita umat-umat terdahulu, dimulai dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Natlu 'alaika min naba'i Musa, akan aku ceritakan kepada kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam dan Fir'aun dengan kebenaran, dengan sesuatu yang hak, alladzi la ya'tihi al-batilu wasidqu alladzi la raiba fihi wa la kadhib. Ya, sesungguhnya apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang hak. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya. Nah, ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, banyak sekali cerita tentang Nabi Allah Musa, beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Beda sekali. Nabi Allah Musa alaihi salam kalau kita dapati ceritanya terulang banyak sekali. Mulai dari surat Al-Baqarah sudah ada cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Nanti di dalam ayat yang lain tentang Nabi Allah Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa, surat Al-Kahfi ya. Kemudian nanti ceritanya di dalam ayat yang lain tentang surat Al-Qasas ini ada cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Banyak sekali cerita tentang Nabi Allah Musa, ada yang terulang dengan sistem pembahasan yang berbeda, ada yang memang benar-benar beda ceritanya dengan ayat-ayat yang lain. Ini menunjukkan ada keterikatan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam mendapati di dalam kitab Taurat tentang satu umat. Ternyata umat tersebut kalau berbuat satu kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat, sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga dari amal tersebut. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, jadikan itu untuk umatku ya. Maka Allah katakan itu untuk umat Ahmad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didapati lagi kisah-kisah di dalam kitab Taurat tentang umat Nabi Muhammad SAW, keutamaan-keutamaannya selalu Nabi Allah Musa AS minta untuk dijadikan sebagai umatnya, tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu untuk umat Ahmad, umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Selesai. Minta terus jadi umatnya nggak bisa. Terakhir permintaannya, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini telah memberikan pilihan kepada kamu, telah memilih kamu sebagai apa? Sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang bisa diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma ataituka, ambil apa yang aku berikan kepada kamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah kamu sebagai seorang yang bersyukur. Ya, minta jadi umat Nabi Muhammad, boleh ya. Karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didapat oleh umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Banyak sekali kisah Nabi Allah Musa alaihi salam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kan berhenti di Bukit Tur Sina. Lalu setelah itu
Pada saat itu salatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat di tempat tersebut. Lalu menemui Nabi Allah Musa. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dapati Nabi Allah Musa sedang sholat di kuburnya. Didapati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak dijumpai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijumpai di waktu Baitul Maqdis dan duduk bersama para nabi dan para rasul. Ada riwayatnya, majlis membicarakan tentang keutamaan para nabi dan para rasul. Dan ketika Rasulullah SAW bicara, maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, sebab inilah Rasulullah Muhammad SAW melebihi kalian semuanya. Tidak bisa dicapai para nabi dan para rasul. Lalu setelah itu naik Mi'raj dan berjumpa pula dengan Nabi Allah Musa pada langit yang ke-6. Dalam satu riwayat disebutkan semacam itu. Dan akhirnya memberikan keringanan kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya 50 waktu sholat kita dalam satu hari satu malam, berkat Nabi Allah Musa alaihi salam diturunkan jadi 5 kali dalam satu hari satu malam. Tapi pahalanya sama seperti 50 waktu, enggak kurang. Jadi 5 waktu yang kita kerjakan ini ya sudah memang sebetulnya pahalanya 50 waktu sama, enggak berkurang. Nabi Allah Musa mengurangi tanggungan kita, tapi pahalanya enggak kurang. Lihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala, dan lewat siapa? Ya lewat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah lewat Nabi Allah Musa pertama kali, Nabi Musa menangis. Tanya sama malaikat, kenapa kamu kok nangis? Ya, iya, ini orang masih muda semacam ini, umurnya baru berapa? Rasulullah SAW 50 tahun, tapi umatnya lebih banyak daripada umatku. Nabi Allah Musa orang yang sangat tamak sekali untuk dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lebih mulia daripada dirinya ingin dapatkan. Oh, nggak bisa saya. Ini orang masih muda. Ya Rasulullah 50 tahun masih dianggap muda oleh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa umurnya berapa? Ratusan tahun. Tapi Rasulullah SAW hanya umurnya 50 tahun saja, didapati dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ternyata umatnya sangat banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditampakkan umat, maka ada umat yang sangat banyak sekali. Tanya Rasulullah, ini umatku? Bukan, itu umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Rasulullah SAW merasa, ya Allah, kok umatku nggak banyak ya? Nah, ini sudah satu umat yang banyak. Ternyata umatnya kok ini umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk menengadahkan kepalanya ke atas. Lihat itu umatmu. Datang umatnya dari arah sebelah kanan Rasul, arah sebelah kiri Rasul, arah depan Rasul, arah belakang Rasul. Semuanya lebih banyak daripada yang ditampakkan daripada umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka malaikat Jibril mengatakan 70.000 orang diantaranya masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Jadikan kita sebagai kelompok tersebut. Kemudian disebutkan di dalam ayat, natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami beritakan tentang kisah Nabi Allah Musa dan Fir'aun dengan suatu hal yang benar, yang hak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam dan Fir'aun. Disebutkan dalam ayat, inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang merasa dirinya sombong, berlaku kejam, ya, wajawazal had, melampaui batas, ya, daripada apa yang dikerjakan di ardi Misra. Berlaku semacam itu di daerah bumi Mesir pada saat itu. Waja'ala ahlaha syi'a. Dan Fir'aun menjadikan keluarganya itu bermacam-macam, ya. Wa asnafan bistikhdamihi wa ta'atih, dan menjadikan Bani Israel pula sebagai kelompok-kelompok yang untuk apa? Untuk diperbudak mereka tersebut, ya.
Jadi kan orangnya itu karena Bani Israel jumlahnya sangat banyak sekali keturunan mereka, maka dijadikan mereka itu berkelompok-kelompok semuanya dan dijadikan mereka sebagai budak-budak. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yastabdilu wa yastadilu fariqan minhum wa hum Banu Israel fayasumuhum su'al adab. Dan mereka penduduk Mesir menjadikan orang-orang Bani Israel sebagai budak-budaknya, menghinakan mereka, menjauhkan mereka, orang-orang Bani Israel dengan berbagai macam-macam siksaan yang diberikan oleh orang-orang Mesir kepada Bani Israel. Yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu membunuh anak-anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya dibunuh dan sedangkan yang perempuan dibiarkan begitu saja hidup ya ala qaidil hayat li khidmatihi wa khidmatil aqbat. Untuk apa budak apa perempuannya dibiarkan? Supaya nanti kan jadi budak. Itu yang diminta oleh mereka, jadi pelayan-pelayannya, karena wanita-wanita lemah tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya ini satu hal yang dijadikan sebagai slogannya daripada Fir'aun dan para tentaranya setiap tahun dan setiap waktu. Bukan hanya pada Nabi Musa alaihissalam saja, tapi sudah berlaku sebelumnya. Nah disebutkan kenapa sebabnya, dikatakan oleh para ahli tafsir, sababu taqdirihi ad-dukur anna Fir'aun ra'a fi manamihi anna naran 'azimatan akbarat min Baitul Maqdis. Bahwa Fir'aun itu melihat dalam mimpinya ada api yang datang dari arah Baitul Maqdis, wajah ila ardi Misra, datang menuju ke tanah Mesir, fa'ahraqat al-qibta duna Bani Israil, sehingga membakar di Mesir itu orang-orang Mesirnya, tapi orang-orang Bani Israilnya selamat. Orang-orang Bani Israilnya selamat, sedangkan yang terkena api tersebut adalah hanya orang-orang Mesir saja. Maka dalam tidurnya semacam itu didapati oleh Fir'aun, diceritakan kepada orang-orang ahli nujum dan para tukang dukunnya, maka mereka mempunyai takwil. Takwilnya apa? Inna mauludan yulad fi Bani Israil. Sesungguhnya akan ada orang yang dilahirkan dari Bani Israil, yudhibu mulkaka, menyebabkan kerajaan kamu itu akan binasa, hilang. Ala yadai, sebab apa? Sebab orang ini, sebab anak tersebut, wa yakunu halakuka, kebinasaan kamu itu karena sebabnya dia. Fa amara an yuqatila kulla dzakari min aulad Bani Israil. Maka Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak-anak laki daripada orang-orang Bani Israil, dan itu sudah dilakukan berapa tahun. Dalam riwayat disebutkan ketika membunuh anak laki-laki begitu banyak, maka orang-orang sudah mulai merasakan jumlahnya orang-orang Bani Israil menurun. Ini kok berkurang? Yang tua-tua ini bakal mati, ya, orang tua-tua bakal mati. Lalu ternyata yang dibunuh ini laki-lakinya semuanya, habis ini nanti. Kita nggak punya pelayan laki-laki nanti. Ya, yang disuruh angkat-angkat siapa ini nanti? Maka mereka khawatir kalau nanti diri mereka sendiri yang jadi pelayannya. Ya sudah, gini saja lah, kata mereka, setahun dilakukan pembunuhan, setahun berikutnya bebas. Gak apa-apa. Jadi laki-lakinya yang dibunuh ada, tapi yang bebas juga ada. Yang bebas, yang akan bebas supaya apa? Ya supaya jadi pelayan. Tapi jumlahnya kan tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak karena ditekan apa jumlah penduduknya Bani Israel pada saat itu dengan pembunuhan. Maka lahirlah Nabi Allah Harun alaihissalam pada saat bebas. Pada saat bebas, ya semua orang sudah boleh lahir laki-lakinya, nggak pakai dibunuh, itu lahir Nabi Allah Harun alaihissalam. Dan pada tahun berikutnya lahir Nabi Allah Musa alaihissalam pada tahun pembunuhan anak laki-lakinya, sehingga terjadilah kisah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah termasuk orang yang berkelakuan ya rusak, berlaku rusak di atas muka bumi.
minar rasikhina fil fasad, sangat kokoh sekali dalam berlaku kerusakan. Ya, al-mutajabbirin fil ardi, orangnya sangat kejam sekali. Walidzalika qul ad-da'a ar-rububiyyah wa amana fil qatli wa idlalil ibad. Maka karena kekuasaan yang begitu besar didapat oleh Fir'aun, dia pun mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Karena banyaknya nikmat yang diberikan. Kadang nikmat itu bukan menjadikan satu hal menunjukkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih nikmat, enggak pernah ditegur, enggak pernah dikasih sakit. Fir'aun itu enggak pernah sakit seumur hidupnya. Sakit gigi saja enggak. Sakit paru aja enggak. Sehat walafiat, vitamin terus ya. Mendapat pelayanan luar biasa. Makanan dapat, sehat walafiat, enggak ada yang kurang sama sekali. Maka ketika semacam itu akhirnya malah menjadikan dirinya sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, seseorang itu kalau dapat ujian syukur kepada Allah. Masih dibuat kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sakit, kalau kita perhatikan sakit kita itu enggak banyak. Sakit kita itu sedikit sekali. Dalam 1 tahun itu berapa kali kita sakit? Banyak kita sakit itu. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, supaya ingat kepada Allah, supaya tahu bahwa diri kita lemah dan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kekurangan-kekurangan kita. Itulah manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sakit, dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Dan kami Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan rahmat kami kepada siapa? Untuk memberikan karunia kepada orang-orang yang dibuat lemah di muka bumi, yaitu orang-orang Bani Israel yang diperbudak mereka itu, yang dijadikan pelayan mereka itu. Maka Allah berkehendak untuk memuliakan mereka, berkehendak untuk memberikan karunia kepada mereka. Wa naj'alahum a'immatan. Dan kami Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menjadikan mereka itu para a'immah, para pemimpin. Kenapa? Nanti Allah Subhanahu wa taala mau jadikan di antara mereka para nabi dan para rasul. Jadi sejak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 anak, Nabi Allah Ishak dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dari Nabi Allah Ishak turun semuanya para nabi dan para rasul. Dari sejak Nabi Allah Ishak, kemudian Nabi Allah Yakub alaihi salam, nabi. Setelahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, nabi. Dibawalah orang-orang Bani Israel menuju ke Mesir. Tapi setelah berlalu lama masa, mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir dan menjadi orang-orang yang hina. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikan mereka. Dibawa nanti oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dikembalikan menuju Baitul Maqdis dan dijadikan di situ para nabi dan para rasul, yang tidak ada seorang nabi meninggal kecuali digantikan oleh nabi yang lain. Terus Nabi Allah Musa meninggal, digantikan oleh Nabi Allah Yusha, pemuda yang ikut bersama dengan Nabi Allah Musa ketika jumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi itulah yang disebut oleh Nabi Allah Yusha alaihi salam, yang melanjutkan misinya Nabi Allah Musa masuk ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Allah Musa itu meninggal di waktu di waktu orang Bani Israel itu berputar saja selama 40 tahun, belum masuk ke Baitul Maqdis. Yang melanjutkan adalah Nabi Allah Yusha alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis, dan terus menerus ada nabi dan para rasul sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, dalam kisah kelahiran Rasulullah SAW, ada orang Bani Israel yang tahu tentang kelahiran seorang nabi dan rasul. Maka ditanya di Mekah, ya, siapa ini yang lahir di Mekah dengan tanda-tanda yang ada. Maka ditemukan Rasulullah SAW ketika tahu ada seorang bayi yang lahir, dia mengatakan,
habis sudah Bani Israel nabinya. Habis sudah Bani Israel nabinya sudah tertutup, sudah tidak dilanjutkan lagi. Nabi Allah Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Nabi Allah Ismail Alaihi Salam. Wa naj'aluhumul warithin, kami Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka sebagai pewaris. Pewaris apa? Pewaris daripada ilmu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bisa mewarisi bumi ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bebas mau kemana. Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bebas mau pergi kemana pun. Warisannya bumi ini, mereka mau kemana saja silahkan. Tapi tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka adalah Baitul Maqdis. Wa numakkinu lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, dan kami Allah Subhanahu Wa Taala mau tunjukkan kepada Fir'aun, mau tunjukkan kepada Haman, kami Allah mau tunjukkan kepada para tentara apa yang mereka khawatirkan. Dari dulu mereka khawatir adanya orang dari Bani Israel yang menyelamatkan orang-orang Bani Israel, membawa orang Bani Israel keluar daripada Mesir. Itu terjadi. Apa yang mereka khawatirkan tampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehancuran, kebinasaan kerajaan mereka yang mereka khawatirkan Allah tunjukkan kepada mereka hingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah kisah-kisah yang tentang Nabi Allah Musa akan secara rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.